Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ke video pembelajaran Praktikum Dasar Sistem Digital. Kembali lagi, gue Zufar dari Tekop 19 yang kali ini akan menjelaskan mengenai modus 9, yaitu register dan counter. Nah, sebelumnya kan kita udah mempelajari nih tentang flip-flop dan juga latch. Nah, kalau kalian tahu, flip-flop ini bisa kita rangkai untuk membentuk suatu komponen dengan berbagai kegunaan. Contoh yang umum adalah register dan counter ini. Yaudah, langsung aja kita bahas ke materinya. Oke, pertama kita akan bahas mengenai register lebih dahulu. Sesuai namanya, register ini berfungsi untuk menyimpan suatu nilai, di mana jumlah bitnya itu tergantung jumlah flip-flopnya. Misalnya kita punya 2 flip-flop nih teman-teman. Nah, berarti dia itu adalah 2 bit gitu. Nah, terus di register ini ada yang paling umum namanya adalah shift register, di mana pada shift register ini data dari satu flip-flop akan digeser ke flip-flop berikutnya gitu, tiap satu clock. Kemudian registernya juga bisa nih digunain untuk suatu operasi aritmatika. Nah, contohnya yang umum dan juga bakal kita pakai buat CS besok itu adalah rangkaian serial ladder. Oke, kita lanjut lagi ke macam-macam dari shift register ini, dimana dia ini sebenarnya dibagi dua, ada serial dan juga paralel. Udah pada tahu lah ya kalau serial itu artinya tuh satu-satu masuknya, sementara kalau paralel itu bersamaan. Nah, di sini ada 4 jenis sesuai namanya. Ada SISO, SIPO, PISO, dan PIPO. Kita bahas dulu yang SISO. SISO ini adalah serial input, serial output. Jadi input sama outputnya itu adalah serial. Misalnya di sini input di kiri ya. Dia masuknya itu satu-satu gitu teman-teman. Nanti digeser, dan nanti keluar satu persatu juga. Makanya dia namanya serial input, serial output. Nah, kemudian kita masuk SIPO nih. SIPO yang kedua ya. Berarti kalau SIPO ini dia masuknya serial, tapi nanti outputnya adalah paralel. Jadi ketika udah keisi semua nih, nanti dikeluarinnya secara bersamaan kayak gitu. Nah, ada lagi bawahnya itu adalah PISO ya. Ya udah, berarti dibalik aja nih teman-teman. Kita masuknya itu secara paralel atau bersamaan. Nanti tapi digeser juga outputnya supaya outputnya menjadi seri kayak gitu. Nah, untuk yang terakhir adalah PIPO, berarti dia paralel, masuknya paralel, outputnya juga paralel dikeluarinnya. Jadi kalau bisa dibilang PIPO ini cuma butuh 2 clock doang, yaitu buat masukin sama ngeluarin data gitu. Dan berarti udah jelas ya sesuai logika kalau PIPO itu yang paling cepat, sementara SISO itu paling lambat karena input dan outputnya adalah serial gitu. Cuman walaupun lebih cepat, tapi PIPO ini mungkin lebih sulit ya untuk dibuat, lebih rumit, dan juga tentu biayanya akan sedikit lebih mahal walaupun hanya berbeda dikit. Oke, kita lanjut ke berikutnya, dimana tadi kita udah bahas register sama serial. Di sini ada contoh rangkaian teman-teman. Oke, kalau kita lihat nih di sini, jadi bedanya adalah penggunaan input sama outputnya atau peletakan lah istilahnya. Nih kalau kita lihat pertama di serial dulu nih teman-teman, itu cuma ada satu doang inputnya di paling kiri. Nanti dia bakal bergeser ke sebelahnya, digeser lagi, dan akhirnya dikeluarin di outputnya gitu. Nah, beda sama register paralel. Ini kelihatan ada 3 ya. 1, 2, 3. 3 input. Jadi langsung 3 bit data akan masuk secara bersamaan dan langsung dikeluarin oleh 3 buah output. Kayak gitu. Jadi tentu kalau paralel bakal lebih cepat. Cuman tadi mungkin agak sedikit lebih rumit. Kayak gitu. Oke, kita cukup untuk bahas mengenai register. Kita masuk ke berikutnya, yaitu temannya counter. Kalau dari namanya udah jelas ya, berarti kita tuh menggunakan counter ini untuk menghitung atau melakukan perhitungan. Yang paling umum sih biasanya dari 1 ya, 1 sampai misalnya 16
atau yang paling umum juga BCD, yaitu 1 sampai 9. Nah, sama kayak sebelumnya, sama kayak register tadi ya, dia itu rangkaian dari beberapa flip-flop yang dirangkai gitu ya. Dan dia ini dapat melakukan perhitungan dalam suatu kondisi. Ini pasti udah pada tahu sih ya di kelas ya. Jadi contohnya nih, misalnya kita disuruh perhitungan bilangan ganjil. 1, 3, 5, balik lagi ke 1. Nah, kalau mau begini kan kita harus customize ya. Kita harus bikin sendiri dari flip-flop yang tersedia. Nah, umumnya sih kita kalau kayak gini kita tuh pakai tabel eksitasi. Pasti ini juga udah pernah dipelajari ya di kelas. Gitu. Oke. Nah, untuk perhitungan ini mungkin nggak kita bahas lebih lanjut ya, karena buat praktikum kali ini kita nggak bahas tentang itu. Jadi kita lebih ke praktek aja. Jadi kita lanjut aja ke berikutnya, yaitu tentang macam-macam nih. Sama kayak register, dia juga punya jenis-jenisnya ya, yaitu ada sinkronus sama sinkronus counter. Oke, bedanya apa sih? Nah, kalau asinkronus ini kita lihatnya di peletakan clock aja sih teman-teman. Jadi kalau yang di asinkronus nih, nah ini yang gue buletin itu adalah clocknya. Jadi clocknya cuma satu, dimana clocknya ini cuma terhubung ke flip-flop yang pertama doang. Jadi nanti ketika dia akan pindah untuk flip-flop yang sebelahnya itu menggunakan hasil output dari flip-flop yang sebelumnya. Dia bagian sini kelihatannya. Sama juga di flip-flop yang ketiga, itu juga berdasarkan output dari flip-flop yang kedua. Nah, beda nih kalau synchronous counter. Dia clocknya cuma satu kayak gini, tapi terhubung ke seluruh flip-flop gitu. Makanya dia dinamain sinkron, karena ketiga flip-flop itu sinkron bersamaan. Nah, kalau yang atas tadi itu asinkronus dan biasa dipanggil ripple karena saling menyambung ya, dari kiri ke kanan kayak gitu. Oke, nah tentu bedanya apa sih? Kalau kalian nanti mungkin penasaran ya, bisa kalian coba sendiri dibandingin. Jadi nanti pastinya itu yang sinkronus tuh bakal sedikit lebih cepat dibanding asinkronus, karena tadi dia sinkron ya ketiga flip-flopnya. Cuman tentu dia bakal lebih mahal buat costnya karena sedikit lebih rumit gitu kan kayaknya. Oke, mungkin terakhir gue mau bahas mengenai state diagram nih dari counter. Ini state diagram kan dia menunjukkan state ya tiap waktunya. Jadi misalnya pas 0 kayak gimana ya, tentu 0 semua gitu ya. Terus misalnya pas 1 berarti key 0 yang nyala gitu. Nah, mungkin misalnya kalau kalian nih disuruh bikin state diagram dari counter, nah mungkin gue mau bahas cara cepat nih teman-teman, biar gimana cara kita bikin state diagram biar nggak bingung, atau kita jadi nggak perlu mungkin ngecek lagi gitu. Pertama mungkin kita lihat dulu yang key 0 ya, key 0 sama clocknya. Nah, jadi kalau kalian lihat nih, kalau kalian perhatiin, key 0 ini bakal berubah ketika clocknya sedang berubah dari 1 ke 0 gitu. Pas 1 ke 0 dia berubah, 1 ke 0 dia berubah lagi gitu. Nah, jadi key 0 ini bakal naik atau turun ketika clocknya itu sedang berubah dari 1 ke 0, atau tandanya dia itu negative edge triggering gitu. Nah, sama nih kalau kita lihat ke key 1 atau yang bawahnya, perilaku dia sama. Jadi key 1 ini bakal naik atau turun ketika key 0 sedang turun gitu ya. Ini contohnya di sini gitu ya. Kayak gitu. Jadi kita bisa patokin aja sama atasnya. Sama juga kalau kita lihat ke bawah lagi. Kita lihat ke key 2 ya. Key 2 ini dia juga perilakunya sama, bergantung ketika key 1-nya itu sedang turun. Di sini dan seterusnya. Dan terakhir yaitu key 3 ya. Ya udah sama juga, perilaku juga sama, tergantung sama key 3 key 2 sorry. Key 3 itu bergantung key 2. Di sini berubah, di sini juga berubah kayak gitu teman-teman. Makanya jadi gampang ya kalau kita disuruh bikin kayak gini. Nggak perlu ngecek lagi gitu. Oke, mungkin setelah ini gue bakal nyontohin singkat ya tentang rangkaian dari counter sama register di Logisim.